Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Molina dari kelas PTIKD NIM 2102009500035. Pada video kali ini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan mengenai materi subrutin pada C++. Adapun pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan 6 topik pembahasan mengenai subrutin, yaitu yang pertama ada definisi subrutin, kemudian ada subrutin pada C++, yang ketiga ada fungsi yang mengembalikan nilai, yang keempat ada fungsi yang tidak mengembalikan nilai, yang kelima ada fungsi dengan nilai parameter, dan juga yang keenam itu ada lingkup variabel. Nah, definisi subrutin. Jadi, apa sih subrutin itu? Jadi, subrutin merupakan salah satu teknik pemrograman yang digunakan untuk meningkatkan modularitas program yang akan dibuat. Nah, modularitas sendiri itu artinya program yang besar akan dibagi menjadi program yang lebih kecil. Nah, subrutin tersendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu ada subrutin atau fungsi yang mengembalikan nilai, dan ada subrutin atau fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Dalam C++, kedua subrutin tersebut dapat kita atur untuk mengembalikan ataupun tidak mengembalikan nilai. Nah, selanjutnya keuntungan subrutin. Penggunaan subrutin sendiri itu memiliki kegunaan yang pertama, mempermudah pengelolaan ataupun pengembangan program, mengingat setiap subrutin itu memiliki kode yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan program yang secara keseluruhan disusun tanpa melibatkan subrutin. Dalam artian hal ini, penggunaan subrutin sendiri itu kembali lagi pada prinsip program yang baik, di mana program yang baik itu akan membuat manusia atau user bekerja sesedikit mungkin dan komputer akan bekerja sebanyak mungkin. Nah, selanjutnya keuntungan yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mengurangi sejumlah kode akibat sejumlah kode yang sama digunakan beberapa kali dalam program. Kemudian yang ketiga, menjadikan program lebih bersifat modular sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali baik untuk program itu sendiri ataupun untuk program lain yang memiliki proses yang sama. Selanjutnya, subrutin pada C++. Nah, pada dasarnya bahasa C++ sangat mendukung modular programming atau subrutin. Nah, sejak awal bahasa C++ ini sudah membagi programnya menjadi modul-modul atau bagian-bagian kecil. Nah, bahasa C sendiri itu memiliki fungsi-fungsi, baik itu fungsi yang langsung dideklarasikan di dalam program ataupun dipisahkan di dalam header atau judul file. Nah, kemudian yang keempat itu fungsi yang selalu ada pada program C++ itu adalah fungsi main. Nah, bentuk umum subrutin. Jadi, bentuk umum dari subrutin itu terdiri dari tipe data. Tipe data di sini baik itu integer, float, dan sebagainya. Kemudian ada nama fungsi. Selanjutnya ada daftar parameter. Daftar parameter ini misalnya nilai parameter 1, nilai parameter 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada isi dari fungsi. Isi dari fungsi itu maksudnya adalah statement atau pernyataan yang akan dikerjakan dalam program. Selanjutnya ada return atau return untuk menampilkan hasil untuk menampilkan hasil dari program yang dijalankan. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi yang mengembalikan nilai atau fungsi dengan nilai balik. Nah, yang dimaksud dengan fungsi yang mengembalikan nilai ini merupakan sebuah subrutin yang apabila dipanggil oleh sebuah argumen, maka argumen tersebut akan memperoleh nilai balik dari fungsi tersebut. Nah, ciri utama dari fungsi yang mengembalikan nilai itu yang pertama, fungsi tersebut harus mempunyai tipe data. Maksudnya di sini adalah tipe data yang dideklarasikan pada fungsi tersebut harus mempunyai nilai yang sama dengan hasil dari fungsi yang akan dijalankan. Kemudian diakhiri dengan klausa return. Nah, contoh dari fungsi yang mengembalikan nilai.
Nah, jadi ini adalah contoh dari program yang mengembalikan nilai atau fungsi dengan nilai balik. Nah, jadi baris ketiga sampai baris ke-15 ini merupakan subrutin yang dimana memiliki nama FPB. Nah, sedangkan baris ke-16 sampai baris ke-25 merupakan fungsi utama dari program ini. Nah, program utama ini akan memanggil fungsi FPB melalui sebuah argumen. Argumen yang dimaksud itu bisa kita lihat pada baris ke-24, di mana di situ ada ada perintah untuk menampilkan FPB dari program yang akan kita jalankan. Nah, fungsi FPB ini juga bertugas untuk melakukan pencarian terhadap hasil dari faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan yang kita inputkan pada program, yaitu bisa kita lihat pada baris ke-19 sampai baris ke-22, di mana di sini ada perintah untuk memasukkan dua buah bilangan. Selanjutnya, setelah melakukan tugasnya, maka fungsi FPB ini akan mempunyai nilai yang akan langsung ditampilkan pada fungsi utama. Nah, fungsi FPB ini bertipe data integer dan memiliki dua buah parameter formal yang juga bertipe data integer, yaitu ada INTA dan INTB. Selanjutnya ada variabel hasil yang juga bertipe data integer. Nah, hasil dari fungsi FPB ini nantinya akan memiliki hasil yang sama pada baris ke-14, yaitu return hasil, karena bertipe data sama, yaitu bertipe data integer. Nah, di sini ada variabel A, B, dan hasil. Nah, variabel A, B, dan hasil ini merupakan variabel lokal, di mana variabel ini hanya akan berjalan atau berfungsi di subrutin atau fungsi FPB saja. Nah, variabel A, dan B ini bertugas untuk menerima data yang dikirimkan oleh program lain. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program ini. Nah, misalnya kita inputkan bilangan pertama itu 30, kemudian bilangan kedua 5, FPB-nya adalah 5. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari program yang mengembalikan nilai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi tanpa nilai balik. Nah, selanjutnya fungsi tanpa nilai balik atau fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Nah, pada dasarnya fungsi tanpa nilai balik ini mempunyai bentuk yang hampir mirip dengan fungsi yang mengembalikan nilai. Hanya saja perbedaannya itu terdapat pada penggunaan kata void pada fungsi tanpa nilai balik. Nah, langsung saja kita akan saya akan menampilkan contoh dari fungsi tanpa nilai balik. Nah, ini adalah contoh dari program tanpa nilai balik, di mana baris ketiga sampai baris ke-16 merupakan sebuah subrutin dengan nama FPB, sedangkan baris ke-17 sampai baris ke-26 ini merupakan fungsi utamanya. Nah, selanjutnya program ini tidak diakhiri dengan klausa return, sehingga dapat kita simpulkan bahwa fungsi FPB ini merupakan fungsi tanpa nilai balik. Hal ini juga ditandai dengan adanya penggunaan klausa void pada sebelum fungsi FPB. Selanjutnya,
Hasil perhitungan faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan yang diinputkan pada program ini tidak akan dikembalikan ke program utama yang memanggilnya, tetapi akan langsung ditampilkan pada fungsi itu sendiri, yaitu bisa kita lihat pada baris ke-15, di mana di sini ada perintah cout untuk menampilkan FPB. Dengan argumen pada program utama yang memanggil fungsi FPB, yaitu pada baris ke-25, tidak menghasilkan suatu nilai seperti pada contoh sebelumnya, yaitu pada fungsi yang mengembalikan nilai. Selanjutnya kita akan merunning program ini. Misalnya kita memasukkan bilangan pertama 36, bilangan kedua 6, FPB-nya adalah 6. Jadi fungsi ini tidak akan mengembalikan nilai karena hasilnya akan langsung ditampilkan pada program sesuai dengan pada baris ke-15. Di sini ada perintah cout untuk menampilkan FPB. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dengan nilai parameter. Dalam pemrograman kita akan sering menjumpai sebuah proses pemindahan data dari program utama ke bagian suatu fungsi. Nah, pemindahan data ini harus dilakukan dengan bagian parameter. Mengapa? Hal ini dilakukan agar data yang kita pindahkan dari program utama ke bagian fungsi tidak akan mengalami kesalahan. Nah, logika parameter. Jadi logika parameter ini bisa dijelaskan seperti ini. Misalnya kita memanggil perintah untuk mencetak A, kemudian kita akan selanjutnya isi dari variabel A ini akan dipindahkan, akan dilewatkan ataupun dikirimkan ke fungsi cetak dan akan disimpan dalam nama variabel X. Jadi perubahan nilai X ini tidak akan mempengaruhi program utama. Artinya bahwa yang dipindahkan itu hanyalah isi dari variabel A itu sendiri ke variabel X. Nah, selanjutnya bentuk umum dari fungsi parameter. Nah, jadi bentuk umumnya itu adalah ada void nama, ada void, kemudian nama fungsi, daftar parameter, dan tubuh fungsi. Jadi di sini adalah pendeklarasian fungsi parameter. Kemudian tubuh fungsi ini sebagai pendefinisian fungsi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari fungsi parameter. Nah, jadi ini adalah contoh dari fungsi parameter, di mana di sini void cetak baris ketiga di sini merupakan pendeklarasian suatu fungsi tanpa nilai balik, tetapi memiliki parameter. Nah, parameternya itu ada 2 dan masing-masing bertipe data integer. Selanjutnya ada pada baris ke-13 ada void cetak intx, inty. Ada baris ke-14 sampai baris ke-15. Di sini merupakan tubuh fungsi intx dan inty digunakan sebagai tempat untuk menampung nilai parameter yang dilewatkan dari pemanggil fungsi. Nah, kemudian cetak di sini ada pada cetak 5 pada baris ke-7, cetak 5,6 memanggil fungsi cetak dan melewatkan data 5 dan data 6 sebagai parameter, dan data 5 akan ditampung di variabel X dan data 6 akan ditampung di variabel Y. Kemudian cetak A dan B pada baris ke-10 memanggil fungsi cetak dan melewatkan isi variabel A dan isi variabel B
dan isi variabel B ke variabel dan isi variabel Y sebagai parameter, dan data dari variabel A ini akan ditampung sebagai variabel X, dan data variabel B ini akan ditampung sebagai variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan merunning program ini. Nah, jadi ini adalah outputnya. Jadi di sini bisa kita lihat outputnya, isi X sama dengan 5, isi Y sama dengan 6, isi X sama dengan 80, dan isi Y sama dengan 45. Maksudnya di sini karena nilai A tadi itu kan bernilai 80. Nah, nilai 80 ini kita pindahkan ke variabel X sehingga dia akan berubah menjadi isi X sama dengan 80. Kemudian tadi kita telah mendeklarasikan bahwa variabel B sama dengan 45, tetapi isi dari variabel B ini kita pindahkan ke variabel Y. Kita pindahkan ke variabel Y sehingga menjadi isi Y sama dengan 45. Begitupun dengan pada isi X sama dengan 5 dan isi Y sama dengan 6. Kita tadi mendeklarasikannya sebagai variabel A dan B, tapi kita pindahkan menjadi variabel X dan Y. Jadi pada dasarnya yang berpindah itu hanyalah isi dari variabel itu, tetapi perubahan variabelnya itu tidak akan mempengaruhi isi dari variabel itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan terakhir, yaitu mengenai lingkup variabel. Nah, pada dasarnya variabel itu digolongkan menjadi 3, yaitu variabel lokal, variabel global, dan variabel statis. Nah, variabel lokal itu dideklarasikan dalam sebuah tubuh fungsi dan hanya akan dikenali dalam tubuh fungsi itu sendiri. Kemudian variabel global itu sangat berbeda dengan variabel lokal, di mana ada perubahan data pada suatu bagian fungsi yang akan mempengaruhi pada semua bagian. Jika menginginkan variabel bersifat global, proses pendeklarasiannya itu variabel diletakkan di atas void main. Kemudian ada variabel statis. Nah, variabel statis ini merupakan variabel yang akan hanya dikenali dalam suatu fungsi, dan nilai dari variabel ini tidak akan hilang saat keluar dari suatu fungsi. Jika suatu variabel dideklarasikan sebagai variabel statis, maka variabel hanya dapat diakses dalam fungsi di mana variabel tersebut dideklarasikan. Kemudian nilai variabelnya tidak akan hilang walaupun sudah keluar dari suatu fungsi. Nah, itulah dia pemaparan yang telah saya lakukan mengenai materi subrutin pada C++. Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang lain, terutamanya untuk diri saya sendiri. Kemudian saya ingin memohon maaf atas segala kesalahan dari selama proses pemaparan materi ini, karena saya mencoba menjelaskan materi sesuai dengan pemahaman saya. Jadi apabila ada materi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya pikir cukup demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.